Begitu Bung, salam untuk para jenderal, bapak-bapak kita, para mantan, pejabat tinggi dan orang-orang kaum nasionalis di Republik ini yang masih punya kepedulian kepada negara dan bangsanya. Salam Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung, salam kita dari channel kita ini namanya channel anak bangsa. Namanya juga channel anak bangsa, itu channel kita untuk berkomunikasi secara sehat, untuk berpolitik secara sehat, untuk menjaga etika dan filsafat moral secara sehat. Begitu Bung. Kecuali guncangan besar dari perang di negeri Teluk itu, kita semuanya merasakan. Di dalam negeri ada Bung suatu gejolak, saya menyebutnya gejolak. Pak SBY turun tangan. Jenderal-jenderal lain, Pak Sunarko turun tangan. Semuanya, Pak JK sangat tegas memihak kepada Pak Gatot, Jenderal Gatot. Karena Jenderal Gatot adalah masalah yang diremehkan oleh itu kelompok dalam masyarakat, kelompok sebenarnya. Ya Pak JK menyebutnya kalian itu hanya kelompok preman. Si Hercules itu Bung, Ini Hercules itu kelihatan dengan kelompoknya itu memihak Bung kepada Kapolri. Pokoknya kira-kira melarang Kapolri dicopot. Dan itu kita merasakan itu suara Jokowi, Bung. Itu suara Jokowi. Kalau Jokowi mau turun langsung itu mungkin bagaimanalah. Mungkin ada perasaan yang kurang apa, nggak tahu apa Jokowi malu, apa dia punya malu, apa ada sejenis urusan-urusan batin yang lain yang membuat dia diam. Namun tampilnya kelompok ini jelas ini suara Jokowi. Dan tidak itu Bung, asumsi bahwa ini suara Jokowi itu tidak lemah sebagai suatu asumsi, sebagai suatu praduga. Ini bukan pikiran yang lemah, melainkan kuat. Karena kemudian para pendukung Jokowi Bung, para pendukung Jokowi memagari Listio Sigit, itu Kapolri, memagari Kapolri untuk tidak dicopot, jangan sampai dicopot. Dan mereka bersuara, Listio Sigit sudah mengabdi kepada negara semenjak pemerintahan Jokowi 5 tahun full, ditambah sambungan sekarang, jadi mengapa dicopot? Ini Bung, logikanya orang-orangnya Jokowi ini ya logika yang mau dibilang apalah, tidak memiliki suatu dasar yang kuat. Kalau mereka memiliki dasar logika yang kuat, niscaya mereka tidak akan menyebut-nyebut masa tugas. Tidak. Mereka nyebut Listio Sigit sudah mengabdi negara 5 tahun dalam pemerintahan Jokowi. Nah, justru karena sudah 5 tahun bertugas itu dalam ukuran jabatan Kapolri udah kepanjangan. Dan saya kira Bung, terbetik pula hati nurani para jenderal polisi yang merasa berhak untuk mengambil
tampuk kepemimpinan di Polri, yaitu orang yang barangkali persis ukuran-ukurannya di bawahnya Kapolri sekarang. Itu pasti ada orang-orang yang berharap macam itu, namun ya kalau pimpinannya merasa ingin mengangkangi jabatannya selama-lamanya, karena orang itu adalah orangnya Jokowi, dan orangnya Jokowi yang paling celemot ngomong-ngomong tadi itu, Bung, sudah mengabdi 5 tahun, di situ ngomongkan, omongan pertama adalah gambaran dari kelemahan cara berpikir mengenai masa jabatan. Sudah 5 tahun itu sudah masanya diganti semestinya. Namun ini masih. Dan mereka memprovokasi. Bung, urusannya apa? Pendukung Jokowi memprovokasi pikiran melindungi si Kapolri. Urusannya apa? Ini urusan birokrasi pemerintahan, ini urusan tugas-tugas sangat teknis spesifik menjadi hak istimewa. Ya nggak usah istimewa, menjadi hak. Kalau hak itu mau diistimewakan boleh, itu haknya presiden. Kalau presiden mau nyopot kapan saja, itu haknya presiden. Apa pengikut-pengikut Jokowi itu mau demo kalau Listio Sigit dicopot, mau demo gitu. Kekuatan kalian itu berapa gelintir, Bung? Meskipun dalam hitungan itu banyak, tapi kalian itu kekuatan yang begitu kecil. Karena jangan lupa, para mantan jenderal, termasuk Pak SBY mantan presiden, dan ada jenderal purnawirawan yang memiliki komitmen terhadap urusan kenegaraan, yang memiliki komitmen terhadap tata pemerintahan yang adil dan bijaksana, adalah yang memiliki komitmen jangan ada orang menjabat selama-lamanya. Jangan ada, mereka menyumbangkan suatu pemikiran. Oh, itu termasuk Pak Gatot lah. Pak Gatot kita dengar suaranya dari dahulu sudah sangat kritis pada Jokowi. Bung, tempo hari itu ada Fadli John dan ada Fahri Hamzah. Itu yang menggonggongnya keras sekali, tapi begitu dikasih suatu penghargaan dari istana, Bung, mereka bungkam. Jadi kelihatannya suara gonggongan itu terlalu pribadi. Bukan suatu gonggongan politik demi kepentingan bangsa dan negara atau demi kepentingan suatu golongan yang jumlahnya besar. Bukan jadi suara pribadi. Begitu dikasih penghargaan dari istana, mereka bungkam. Dan mereka itu tidak tahu bahwa mereka sebenarnya disogok oleh Jokowi, disuruh bungkam dan nyatanya memang bungkam. Ini dua tokoh ini bersuara hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Itu kesimpulan setelah terbukti. Begitu mendapat penghargaan, diam, speechless. Nampak, Bung, suara mereka itu untuk apa? Namun Pak Gatot, Jenderal Gatot, mantan Panglima TNI, kalau dulu Panglima BRI lah, ketika polisi menjadi bagian, mantan Panglima TNI, mau disodori penghargaan macam itu oleh Jokowi, terlalu kekanak-kanaan Jokowi menawarkan pada mantan Panglima TNI, seorang jenderal. Apa yang terjadi, Bung? Pak Gatot dia melengos lah, sudi apa menerima penghargaan orang kayak lu? Nah, kira-kira begitu suaranya. Kagak sudi. Nah, inilah pemimpin yang tidak bisa dibeli. Dibeli itu bisa dengan uang, tapi dalam hal ini uang tidak dilibatkan, tapi dibeli dengan pengaruh, dibeli dengan bujukan,
dibeli dengan aneka macam mekanisme termasuk diberi penghargaan. Pak Gatot sudah berharga, Bung. Pak Gatot sudah harganya jauh lebih tinggi dari penghargaan istana. Enak aja, sembarang aja menganggap Pak Gatot lebih rendah dari penghargaan. Kagak, dikasih penghargaan atau tidak, Pak Gatot itu berharga. Harganya tinggi. Mantan Panglima TNI, seorang jenderal, nasionalis lah. Kita lihatlah gerak-gerik beliau, suara beliau macam gitu. Dan karena itu tokoh macam Pak SBY, macam Pak Narko, macam tokoh jenderal-jenderal lain memihak. Suara ini rame di masyarakat, suara ini gambaran ketegangan. Tapi Bung, yang menarik bagi kita, Prabowo itu bungkam, speechless, tutup mulut, tidak menyuarakan pemihakan apapun, tidak menunjukkan kepemimpinan apapun. Tokoh-tokoh nasional, tokoh kaliber besar, bersih tegang macam itu. Tapi presiden tidak mengambil sikap kepemimpinan dalam urusan negara. Jadi omong Bung, kita masih dengar di video. Dengar ketegangan demi ketegangan itu. Pak SBY sudah ngomong dengan lebih tegas lagi. Tidak takut dengan Hercules dan kelompok-kelompok. Tidak takut. Dan membisiki kepada Pak Gatot. Bung Gatot, Anda itu kan mantan Panglima TNI, Anda itu kan jenderal macam kita-kita. Jenderal TNI dan jangan takut. Ya begitu Bung. Prabowo bukannya mengundang mereka dan membisikkan sesuatu, mengambil suatu prakarsa, menyelesaikan dengan jalan tengah yang indah, yang menyelesaikan persoalan secara damai. Tidak Bung. Pikiran Prabowo mau ke Iran. Ya sudahlah, mau ke Iran sana aja. Kalau ingin tiba di sana ditolak. Begitu Bung. Begitu Bung. Salam untuk para jenderal, bapak-bapak kita, para mantan pejabat tinggi dan orang-orang kaum nasionalis di Republik ini yang masih punya kepedulian kepada negara dan bangsanya. Salam Bung, salam dari TV Anak Bangsa, dari channel kita.